dulu ya. Nah, di desinfeksi ini kalau di checklist kan desinfeksi baru inspeksi. Nah, sebenarnya itu harusnya simultan ya, sambil desinfeksi sambil inspeksi ya. Cara desinfeksinya bukan seperti kalau mau melakukan tindakan ya. Jadi dari vulva, dari bagian kanan dulu ke bawah, ini bisa diganti yang lain atau bisa dibalik. Terus bagian kiri sama aja ya. Ya. Terus cara PT-nya gimana? Pakai jari tengah itu menekan sedikit ke arah kommissura posterior, terus baru dilanjutkan jari telunjuk. Ya. Terus tangan satunya itu fiksasi bagian simfisis pubis. Ini ya. Nah, terus pas PT yang dinilai apa? Ya pertama dari dinding vaginanya, ya kanan kiri dinding vaginanya ada sikatrik enggak, ada tumor enggak, ya. Terus habis itu kalau sudah dari dinding vaginanya yang dinilai, baru kalian masukkan terus sampai teraba porsio, ya. Porsio terus dinilai pembukaannya berapa? Ya, pembukaannya kalau pembukaan 1 tuh berarti ya 1 ruas jari inilah. Kalau pembukaan 2 berarti ya 2 ruas jari. Pembukaan 3, 4, 5 dan seterusnya sampai pembukaan lengkap ya. Pembukaan lengkap tuh sudah di kala 2 ya. Jadi kalau misalnya udah mau lahiran, kamu ngomongnya adalah pembukaannya hampir lengkap gitu. Ya. Nah, terus pas di pembukaan kamu tangannya boleh muter ya di dalam ya, untuk menilai oh ini pembukaannya berapa sih gitu. Kan nggak mungkin gini toh ya. Pembukaannya berapa sih? Oh kira-kira berapa? Oh 5 cm misalnya ya. Terus habis nilai pembukaan dinilai effacement atau penipisan cervix ya. Jadi cervix itu kan pertamanya kan tebel ya di videonya. Nah ini cervix itu pertama kalau ya tadi ini ya cervix itu ini ya. Jadi kalau misalnya belum pembukaan ya kamu bayanginnya misalnya ini pembukaannya 1 nih, berarti lubangnya itu segini loh, 1 cm ini. Berarti kamu bisa megang ada lubang yang 1 cm gini. Ya biasanya kalau 1 cm itu ya cervixnya ini masih tebel. Jadi kalau misalnya kamu VT kesini-sini oh masih tebel nih samping-sampingnya itu. Ya itu efisiennya masih 0% atau belum ada effacement ya. Yang ini effacement-nya 50%, udah mulai bukaan 5 misalnya itu effacement-nya 50%. Kalau yang ini hampir lengkap ini effacement-nya udah 100%. Tipis banget. Udah yang kamu raba ini jarinya udah kol gini, kepala semua ngerabanya misalnya gitu. Ya. Bisa dibayangin yang effacement ya. Oke. Terus tadi yang Yang desinfeksi itu sambil inspeksi ya, Dek. Jadi sambil desinfeksi itu sambil inspeksi yang dari luar yang dilihat apa ya. Contohnya ini tadi masa hemoroid dan lain sebagainya. Terus cairan yang keluar lewat vagina, kalau mau melahirkan ya berarti ada blood show nih. Terus tadi masuk dari tengah, terus yang dinilai apa aja? Iksir bagian simfisis, nilai dinding vagina sudah. Terus porsio, pembukaannya nih effacement. Nah, terus diraba kalau udah effacement, kamu raba bagian bawah janin ya. Yang raba apa? Ketubannya masih utuh apa enggak? Bayangin kalau misalnya ada balon yang di dalamnya ada ini balon nih, dalamnya ada kepala ya. Ya wes bonekanya misalnya. Nah, kalau misalnya dia belum masuk pintu atas panggul, ya kamu susah ngeraba bagian terbawahnya. Tapi kalau dia udah masuk ke pintu atas panggul, otomatis kan bendanya yang di dalamnya akan mendorong balonnya kan, walaupun balonnya belum pecah gitu. Jadi kamu bisa meraba. Berarti kalau misalnya ada kulit ketuban tuh ya keraba tapi masih ada nyut-nyutnya gitu loh. Mudah nggak ya? Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada kulit ketubannya, kamu langsung keraba kepala. Jadi keraba nih rambutnya keraba gitu. Tapi kalau misalnya masih ada ketubannya, kamu keraba ya tadi kayak kayak lapisan yang tipis aja, rambutnya nggak keraba. Oh ini kepala nih, tapi ketubannya masih intak kayak gitu. Bisa bayangin ya? Oke. Jadi ini di raba ya kulit ketubannya masih utuh atau enggak. Kalau misalnya ketubannya udah pecah, ini dinilai ya Dek, deskripsikan JMDK. J itu jernih, M itu mekonium, D itu darah, K itu keruh ya. Nah, perlu diingat kalau misalnya ada his, ada kencang-kencang,
ditunggu dulu sampai hissnya mereda dulu ya, biar tidak palsu ya. Karena kalau misalnya ada hiss berarti ada kontraksi ya pasti kencang, berarti kalau itu nanti gelembung lagi, jadi lebih susah PT-nya gitu. Terus tentukan bagian bawah janinnya, presentasi dan posisi. Ini tadi POD ya. Jadi kalau presentasi bawahnya apa nih? Kalau belakang kepala yang teraba apa? Occiput, misalnya occiputnya ada di anterior di jam berapa? Misalnya jam 12 misalnya. Ya. Terus misalnya, presentasinya ini bagian puncak kepala atau sinciput. Berarti terabanya ya bulat keras. Nah, ubun-ubun kecilnya nggak teraba. Misalnya kamu terabanya sinciput di anterior, berarti kan ini nggak normal ya. Berarti dia ada malposisi dan malpresentasi gitu. Terus dahi itu terabanya bulat keras, ada pangkal hidung, gitu ya, ada glabella. Yang presentasi muka itu terabanya yuk keras, ada mulut, hidung, gitu. Majemuk berarti ada dua bagian yang teraba. Bokong itu terabanya adalah bulat lunak. Yang bahu teraba bahu atau skapula atau aksila. Nah terus ini harus ditentukan ya, apakah ada malposisi ya, occiput transfer position atau resisten occiput posterior. Nah jadi kalau misalnya VT yang anterior tuh bagian dekat simfisis, yang posterior itu yang dekat sakrum ya. Kalau yang ini ada malposisi ini, presisten occiput transfer, jadi pas kamu VT masukin gini, transfer tuh berarti sutura sagittalisnya tuh ke sana, udah nggak? Nah harusnya kan occiput itu di bagian anterior, harusnya sutura sagittalisnya pas kamu VT kan ini ya, vertikal. Tapi kalau yang ada POTP atau POPP ini, sutura sagittalisnya horizontal, ya paham? Nah yang POTP sama POPP ini, jadi dia letak ubun-ubun besarnya di dekat anterior itu bisa di kanan atau di kiri. Itu harusnya yang dekat simfisis itu adalah ubun-ubun kecil tadi ya, yang di arah jam 10 sampai jam 2. Paham nggak? Mumet tapi memang ya gitu. Ubun-ubun kecil itu yang di belakang. Enggak, itu berarti normal. Kalau kamu meraba, kan tadi posisi janin yang normal kan fleksi toh, fleksi gini, dagunya nempel di dada. Berarti kan kalau kamu VT yang meraba kan di sini harusnya kan? Ubun-ubun kecil. Terus selanjutnya adalah tentukan denominator atau point of directionnya, ya. Ini pakai jam 1 sampai jam 12. Nah, yang normal tes saya sebutkan tadi, yang normal itu arah jamnya adalah 10 sampai 2. Jadi pas kamu VT gini, ini kan pas VT gini dicariin sutura sagittalisnya. Sutura sagittalisnya terus kamu ngeraba ini ubun-ubun besarnya atau ubun-ubun kecilnya yang di mana? Kalau ubun-ubun kecilnya di anterior, baru kamu sampaikan ya. Titik petunjuknya, denominatornya atau point of directionnya adalah occiput ini misalnya ya, occiput anterior di jam 12 misalnya gitu. Atau occiput anterior di jam 10 gitu. Iya. Yang occiput loh ya. Iya, occiput. Ubun-ubun kecil ya. Paham ya? Itu yang Gimana? Itu berarti sudah kita. Kalau transfer, Iya, berarti itu UUK-nya bisa di kanan atau di kiri? Iya, dia kan juga ada jam. Betul. Ya, itu bayanginnya. Iya, kalau jam kalau jam berapa berarti jam 4 sampai jam. Jadi dia jam 4. Berarti ubun-ubun besarnya yang di atas, Oh. ya kan? Kalau occiputnya di posterior, yang di atas pas kamu VT kerabanya adalah ubun-ubun besar, ya kan? Kalau kan kepala diputer-puter aja gitu, mumpung ya? Ya begitu. Ya kalau mau tanya, silakan tanya. Nah, ini tadi ya, kalau misalnya pas PT ketemu letak belakang kepala, terus POD-nya adalah ubun-ubun kecil di
bagian anterior atau occiput anterior di jam berapa gitu. Ya. Terus kalau misalnya kamu pas tadi titik terbawahnya adalah ubun-ubun besar, dia ditentukan ubun-ubun besarnya di mana, misalnya di anterior di jam 12 misalnya. Tapi pas VT pertama tadi kok kerabannya dahi, berarti POD-nya adalah glabella. Kalau pas VT kerabannya muka, POD-nya adalah dagu. Ya. Kalau pas VT presentasinya majemuk, berarti kerabannya misalnya, oh ini kerabannya tadi vertex sama jari-jari gitu, itu majemuk. Terus kalau misalnya bokong, berarti POD-nya adalah keraba sacrum, keraba calcaneus atau patella. Yang bahu POD-nya adalah acromion atau scapula gitu. Terus yang tentukan selanjutnya adalah menentukan bagian terbawah janinnya sesuai dengan bidang Hodge. Ya, bidang Hodge 1, jadi pas kamu VT penurunan bagian bawah janinnya itu sampai mana? Kalau 1 itu dia dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis, pubis, dan promotorium. Ini gambarannya ya. Jadi ini dia bagian atas simfisis, masih kerabanya di bagian atas simfisis. Yang bidang Hodge 2 dia sejajar Hodge 1 tapi di bawah lagi, setinggi bagian bawah simfisis. Simfisis kan tulang ya dek, tulang kan ada atas ada yang bawah. Terus selanjutnya bidang Hodge 3 itu sejajar juga sama Hodge 1 tapi dia setinggi spina ischiadica ini, yang bawah ini spina ischiadica. Terus yang Hodge 4 sejajar dengan Hodge 1 tapi dia sudah makin turun lagi, setinggi tulang coccygeus. Kabelnya ya cuma pembukaannya aja sama efis mentok. Tapi kamu mau ngeraba ubun-ubun kecil, ubun besar nggak bisa. Jadi ini sebagai bayangan tok ya. Terus selanjutnya yang pemeriksaan panggul dalam. Pemeriksaan panggul dalam ini ada catatannya. Ini dilakukan pada usia kehamilan yang lebih dari sama dengan 36 minggu dan sudah in partu kelas 1. Jadi ini udah kencang-kencang ya. Terus ini tidak dilakukan pada kala 2 karena sebagian besar panggul sudah terisi bagian terbawah janin, jadi sulit untuk dilakukan ya. Nah, tadi kapan sih dilakuin ini pemeriksaan panggul dalam? Ya tadi yang saya sebutkan, kalau misalnya ibu yang mau melahirkan yang tingginya kurang dari 145, terus dia masih primigravida ya, belum pernah melahirkan, terus belum ada riwayat pernah melahirkan anak yang beratnya lebih dari sama dengan 2.500. Nah, ini baru kamu cek, ini pemeriksaan panggul dalam ya. Yang dinilai apa aja ini memang nggak ada gambarnya, itu bayangan aja ya. Nanti kalau misalnya kita mau tahu gambarnya, browsing. Saya juga nggak bisa ngasih gambaran karena di manekinnya tidak ada ya. Nah, yang dinilai apa aja? Promotoriumnya dia teraba atau enggak? Kalau misalnya teraba ya diukur jarak tapi bawah simfisis sampai promotorium atau conjugata diagonalis. Normalnya kan enggak teraba deh kalau panggulnya itu cukup atau panggulnya enggak sempit, itu normalnya enggak teraba ya. Gitu. Terus linea dentatanya, apakah linea innominatanya ini teraba seluruhnya, sebagian atau beberapa bagian ya? Normalnya dia terabanya adalah kurang dari 2/3 ya. Normalnya linea innominata itu teraba kurang dari 2/3. Kalau misalnya teraba seluruhnya ya berarti ada panggul sempit. Terus kalau misalnya sebagian dari linea innominata teraba tapi promotoriumnya teraba, maka panggulnya adalah panggul picak namanya. Terus kelengkungan sakrumnya dia gimana, cukup atau tidak ya. Terus dinding samping panggulnya dia lurus atau miring ya. Terus spina ischiadicanya dia menonjol atau tidak. Arcus pubisnya sudutnya runcing atau tumpul ya. Yang normal itu arcus pubisnya lebih dari 90%. Terus keadaan dasar panggulnya apakah kaku, tebal atau elastis ya. Sebagai catatan itu kalau hamilnya tadi lebih dari sama dengan 36 minggu. Diperiksa ini. Dan tadi sesuai ketentuannya tadi ya, yang tinggi ibu hamilnya kurang dari 145 terus masih preemie ya, harus kamu prediksi oh ini bisa layan normal atau enggak. Kalau misalnya oh panggulnya sempit ya udah dirujuk ke SPOG untuk dilakukan seksio sesarea gitu. Jadi nggak ada istilah besok kepalanya nyangkut gitu loh deh ya. Terus kalau sudah selesai baru dikeluarkan jarinya, terus dinilai yang
ada di handphone ya, apakah dia ada lendir, darah, atau air ketuban ya, mekonium misalnya. Dari dinding vagina ke porsio kita tentukan pembukaannya. Oh, ini pembukaannya baru 2 cm misalnya. Nah, setelah pembukaan, oh efficementnya masih tebal ya. Atau pembukaannya misalnya tadi udah 5 cm gitu. Efficementnya udah 75% atau 50% misalnya ya. Terus habis itu baru ditentukan bagian bawah janin ya. Kulit ketubannya intak atau enggak tadi ya. Terus dengan catatan harus tidak saat his pas kamu VT ya. Terus ditentukan bagian terbawahnya ya. Oh, ini saya di sini bagian kita tentukan bagian bawah janinnya apakah ini letak kepala, letak belakang kepala atau letak muka atau letak puncak kayak gitu loh, Dek. Apakah kayak gitu ya. Terus kalau udah ketemu letak belakang kepala tadi POD-nya ya disampaikan, misalnya POD-nya kalau letak belakang kepala berarti occiput anterior di jam berapa gitu, ngomong gitu. Atau apa? Atau kalau tadi muka berarti keraba apa? Gitu. Jelas?